Halo guys, bener nggak sih susu beruang bisa mengobati penderita COVID? Yuk langsung aja kita dengar penjelasannya dari Dr. Vito Damai. Jadi perihal susu beruang yang sedang dibicarakan orang banyak karena bisa menyembuhkan COVID-19. Jawabannya itu memang benar kalau memang susu yang mengandung protein adalah salah satu bahan makanan yang penting untuk bisa membangun kembali tubuh kita yang sedang sakit dan juga bisa membentuk kekebalan tubuh kita karena asam amino atau unsur dari protein itu dipakai juga untuk membangun sistem imun tubuh. Nah, tapi tentunya tidak perlu susu beruang. Jadi susu apapun itu apabila mengandung protein sangat penting. Apalagi banyak juga susu yang lain yang bisa mengandung juga vitamin karena difortifikasi, ditambahkan mineral di dalamnya sehingga malah kaya akan nutrisi lain selain protein pada susu. Jadi karena itu jawabannya sekali lagi, apakah susu beruang bisa menyembuhkan COVID? Jawabannya benar. Tapi apakah harus susu beruang? Jawabannya tidak. Ada banyak alternatif lain selain susu beruang. Ada susu almond, susu kedelai juga bisa. Atau bahkan ada banyak merek susu yang bisa dipakai untuk mendapatkan protein dari susu. Selain itu, yang non susu juga banyak. Jadi bisa dari tempe, tahu, ayam, telur, dan mudah didapatkan. Dan mungkin saja sekarang harganya relatif lebih murah dibandingkan harus memborong susu beruang yang katanya habis di mana-mana. Jadi karena itu isinya pastikan makanan kita ada proteinnya. Itu intinya. Protein itu memang kita boleh konsumsi dan tidak perlu dari susu saja. Boleh susu, boleh juga yang lain. Boleh nggak protein yang dari hewani tanpa susu? Boleh juga. Nah, teman-teman udah dengar kan langsung dari Dr. Vito Damai. Jadi susu itu betul, termasuk susu beruang ini betul bisa membantu mempercepat penyembuhan termasuk menderita COVID. Tapi ternyata bukan cuma susu beruang guys. Susu-susu brand-brand lain juga sama ternyata karena yang penting itu adalah kandungan dari proteinnya. Nah, protein juga bukan hanya didapat dari susu aja guys. Bisa didapat dari makanan-makanan nabati dan hewani seperti tahu, tempe, atau kalau hewaninya bisa ikan, mungkin telur, itu kan di makanan sehari-hari kita gitu loh. Jadi banyaklah konsumsi makanan-makanan dengan protein yang cukup pastinya buat tubuh untuk mengobati, mempercepat penyembuhan termasuk menderita COVID. Semoga ini bisa jadi alternatif penyembuhan ya, jadi obat yang alami buat kita semua. Nah, untuk menyikapi fenomena ini, saya akan bahas dari sisi bisnisnya. Kenapa susu beruang ini unik? Ya, kalau teman-teman tahu atau teman-teman belum tahu, ini bukan susu beruang beneran ya, bukan beruang berbear begitu. Ini susu dari sapi. Jadi sama dengan susu-susu kotakan seperti ini, itu susu dari sapi, tapi diolah, dikemas dengan khusus pastinya. Terus uniknya nih dari iklan-iklan ini, kalau teman-teman perhatiin, ini susu sebenarnya antara susu beruang tapi sapi yang nggak muncul. Terus pas lagi iklannya biasa susu ada naganya. Jadi ini susu naga, susu beruang atau susu sapi jadi satu nih. Itu uniknya dari iklannya. Terus berikutnya kemasannya ini juga cukup unik karena nggak banyak seperti ini. Ini kemasannya sudah kaleng, udah premium. Ini kaleng aluminium. Sedangkan teman-temannya sejenis-jenisnya susu-susu lainnya itu masih menggunakan box karton ya. Jadi box karton yang dilapisi aluminium pasti steril juga. Semua juga steril. Cuman ini menambah nilai unik USP-nya, jadi harganya juga bisa di-up. Buat teman-teman belum nonton, misalnya nonton video kita yang sebelumnya, kita ada sempat bahas tentang marketingnya. Jadi kemasan ini juga mempengaruhi nilai jual. Tahu nggak? Untuk kemas ini pakai alat apa? Nah, alatnya sudah di sebelah saya nih, namanya can sealer. Jadi saya cari kulik, dapat namanya can sealer. Jadi can sealer ini untuk ngesil kaleng-kaleng seperti ini. Nah, produk ini nggak cuma harus kaleng aja, teman-teman. Jadi bisa pakai produk kayak gini, plastik. Nah, ini plastik, tetap tutupnya tutup kaleng ya. Jadi dia di-seal nanti seperti ini. Nah, can sealer ini yang seperti di sebelah saya ini listrik kecil aja. Kurang lebih 350 watt. Kita ada uji itu kurang lebih 230 sampai 240 watt aja. Itu ringan banget. Terus cara pakai juga gampang. Sama dia diameter untuk sealnya umumnya itu 8,5 cm ya. Jadi kalau misal kayak gini, diameter ini ke ujung itu kurang lebih 8,5 cm. Oke, jadi kan teman-teman tahu ya alatnya seperti ini. Yang ini juga sama, cuman skalanya mungkin
lebih besar lagi. Tapi kalau buat Anda yang mau usaha minuman mengikuti kemasan yang unik seperti ini buat naikin nilai jual, teman-teman bisa pakai namanya Can-Sealer. Harga ini juga di bawah 10 juta, cukup murah untuk investasinya. Dan banyak minuman-minuman kekinian, salah satu yang saya sebut aja Chartime, yang banyak outletnya, ada beberapa outlet yang sudah menggunakan can seperti ini nih guys. Jadi can plastik, dia agak ramping, terus tinggi. Nah, mungkin teman-teman udah ada percobain, silahkan komen di bawah ya. Nah, terus kalau misalnya saya nggak mau pakai ini, pakai apa? Nah, ini juga banyak nih. Sebelumnya kan kalau teman-teman yang usaha di rumah buat minuman kesehatan atau apa kan pakai ini ya. Ini juga masih oke. Harga apa namanya? Botolnya kurang lebih 2.000-an juga. Sama ini juga kurang 2.000, 3.000, 4.000 tergantung ukurannya. Tapi ini sudah mungkin kurang canggih ya, kurang canggih. Nah, ini lebih canggih. Jadi kalau teman-teman mau upgrade bisnisnya, model bisnisnya, produknya, kemasannya, bisa pakai alat seperti ini, namanya Can-Sealer dengan kemasan yang lebih unik. Oke, sampai situ aja inspirasi. Jadi teman-teman dapat informasi. Pertama, susu tidak harus susu beruang. Susu beruang itu cenderung mahal karena susu yang bisa minum hanya yang beruang. Ya, itu juk ya, itu juk. Jadi susu beruang itu bukan beruang beneran tapi susu sapi, dan yang paling penting itu adalah komposisinya, salah satunya proteinnya. Nah, itu bisa didapat dari susu-susu yang lain. Jadi teman-teman kalau mau lebih sehat atau nggak kebagian susu beruang ya, karena di mana kosong bisa pakai susu-susu yang lainnya. Yang pasti dicek kandungannya, proteinnya cukup, ada vitaminnya dan lain-lainnya. Dan kalau susu nggak dapat, bisa juga dengan tahu, tempe, itu protein juga tinggi, bisa dengan telur, bisa dengan ikan dan kawan-kawannya. Oke, sampai situ aja. Semoga video ini menginspirasi dan teman-teman tahu ya sekarang untuk bisnis yang kedepannya akan kemana arahnya, kemasan yang unik, yang modern seperti apa, tinggal diaplikasiin aja. Oke, sampai sini aja. Biar sehat, saya minum susu dulu.